Selamat malam Debugers yang kerjaannya tidak lain dan tidak bukan selain kabut, mager, dan galau. Berjumpa lagi dengan saya di channel kecintaan kalian semua, tentunya di channel Bogasel. Oke, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah alur film dengan genre petualangan yang akan dibintangi oleh sederet aktor ternama seperti si botak kekar The Rock atau Dwayne Johnson, si cantik Karen Gillan, si kocak Kevin Hart, serta Jack Black. Film ini sendiri berjudul Jumanji Welcome to the Jungle yang dirilis tahun 2017. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya ya seluruh. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gas lur. Cerita diawali di tahun 1996, di mana seorang pria yang sedang berjogging menemukan sebuah papan permainan yang aneh. Pria ini kemudian memberikan papan itu kepada anaknya yang bernama Alex. Akan tetapi, ia tidak tertarik dengan papan permainan itu yang bernama Jumanji dan lebih memilih game konsolnya. Ketika malam tiba, si Alex kemudian terbangun karena cahaya hijau yang tiba-tiba muncul dari papan Jumanji itu. Karena penasaran, Alex kemudian membuka papan itu dan ia mendapati sebuah memori game di dalamnya. Dan karena semakin kepo, si Alex langsung main aja tuh memori game yang didapat. Dan tiba-tiba cahaya hijau langsung bersinar dari dalam kamarnya dan membuatnya menghilang seketika. Waktu berselang 20 tahun kemudian, terlihat seorang siswa bernama Spencer yang bertemu dengan sahabatnya bernama Fitch di depan rumah si Alex yang sekarang terlihat menyeramkan. Tapi tak berselang lama si Fitch pergi duluan sama ceweknya. Dan kemudian si Spencer dijumpai oleh ayahnya si Alex yang oleh warga sekitar terkenal gila setelah hilangnya si Alex. Di sekolahan terlihat juga seorang siswi yang terkenal centil bernama Bethany. Bukannya belajar, dia malah asik video callan sama bestinya. Ketika memasuki jam pelajaran olahraga, terlihat juga seorang siswi bernama Martha yang enggan mengikuti instruksi gurunya karena menganggap pelajaran akademis lebih penting daripada olahraga. Singkat cerita, kepala sekolah memanggil Spencer dan Fritz ke ruangannya. Rupanya, Spencer ketahuan mengerjakan tugas yang seharusnya tugas itu dikerjakan oleh Fritz. Begitu juga dengan Martha dan Bethany yang ikut dipanggil akibat kelakuan mereka yang tak mau mengikuti arahan guru. Sebagai hukuman, kepala sekolah menyuruh mereka untuk membersihkan tumpukan buku-buku di dalam gudang untuk didaur ulang. Di sana, mereka pun mulai melaksanakan hukuman itu. Tapi, Fritz yang iseng kemudian menemukan sebuah konsol game hasil donasi untuk sekolah. Karena gabut, dibantu Spencer, mereka mulai menyalakan game itu. Dan seketika muncul game berjudul Jumanji. Untuk memainkannya, setiap pemain harus memilih salah satu karakter yang diinginkan, di mana di Jumanji terdapat 5 karakter yang disediakan. Fritz kemudian memilih karakter Finbar, si ahli binatang. Spencer memilih Dr. Smolder Bravestone, si ahli petualangan dan arkeolog. Kemudian, Bethany juga ikut-ikutan dan memilih karakter Profesor Sally Oberon, si gendut jenius. Begitu juga dengan Martha yang dipaksa untuk ikut, yang kemudian dia memilih karakter Ruby Roundhouse, si cantik mematikan. Setelah semuanya memilih karakter, tiba-tiba terdengar suara genderang disertai cahaya hijau yang muncul dari konsol game itu. Mereka pun sangat bingung akan hal itu dan mengira konsol itu telah rusak. Namun tiba-tiba, secara perlahan Spencer mulai tertarik ke dalam konsol game. Begitu juga dengan Martha, Bethany, dan Fritz.
Singkat cerita, Spencer kebingungan karena dia sekarang berada di hutan. Dan yang lebih membingungkan lagi, sekarang dirinya telah berubah menjadi seorang pria berbadan besar, botak, dan berotot. Tak berselang lama, datang juga dari ketinggian dua orang pria disertai satu wanita. Oh my God! I am Charles. Who is she? Mereka pun saling tatap kebingungan. Namun, Spencer yang mulai tersadar dirinya di dalam game, kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah karakter yang sebelumnya mereka pilih di dunia nyata, dan sekarang terjebak di dalam game Jumanji. Ya, si Spencer kini menjadi Dr. Smolder Bravestone, Fritz menjadi Finbar, Martha menjadi si cantik Ruby, dan yang paling kasihan adalah Bethany, yang harus menjadi Dr. Sally Oberon, si pria gendut. Di sini, Martha atau Ruby juga mendapati 3 strip tato yang ada di lengannya. Begitu juga yang lainnya. Mereka pun tak mengetahui maksud tato tersebut. Di tengah kepanikan dan masalah yang harus dihadapi mereka sekarang, Bethany yang sedang ngomel-ngomel tiba-tiba dimakan oleh seekor kuda Nil yang langsung menelannya. Tapi tak berselang lama, dari langit tiba-tiba Bethany terjatuh dan hidup lagi. Mereka yang semakin bingung juga dikagetkan oleh kehadiran kuda Nil lain yang kembali muncul. Tak mau kembali menjadi santapan, mereka pun lari, dan kemudian seorang pria tiba-tiba datang dengan mobilnya untuk menolong mereka. Di dalam mobil, pria penolong yang bernama Nigel ini rupanya adalah seorang karakter NPC atau bot yang mirip-mirip karakter Guy di film Free Guy yang udah saya rangkum juga di video sebelumnya. Dia kemudian menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di dunia Jumanji, di mana rekan ekspedisinya bernama Rusen Van Pelt telah mencuri sebuah permata hijau dari Bukit Jaguar, yang membuatnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh makhluk yang ada di dunia Jumanji. Namun karena ulahnya itu, tanah Jumanji menerima kutukan kegelapan dari sang dewa Jaguar penjaga Jumanji. Minion over all Jumanji's creatures. One who dares to blind him will be consumed. Demi menyelamatkan tanah Jumanji, Nigel pun nekat mencuri permata itu dari tangan Van Pelt. Dan sekarang, permata itu ia berikan kepada Dr. Bravestone untuk dikembalikan ke Bukit Jaguar, agar tanah Jumanji terhindar dari kutukan dan mereka bisa kembali ke dunia nyata setelah tugas atau permainan ini selesai. Here's a map of Jumanji. You can't just give us a ride to the statue? Setelah mendengar cerita atau cara bermain di Jumanji dari Nigel, akhirnya mereka mulai menjalankan rencana untuk mengembalikan permata hijau ke Bukit Jaguar. Karena menurut Spencer, itulah jalan satu-satunya bagi mereka untuk kembali ke dunia nyata. Ketika sedang memikirkan sebuah rencana, secara tak sengaja Spencer menyentuh dadanya, dan tiba-tiba muncul sebuah papan yang menunjukkan keahlian dan kekurangan mereka. Di sini terlihat bahwa Spencer tepat memilih karakter Dr. Bravestone karena dia adalah karakter yang paling kuat dan tak memiliki kelemahan. Sementara Martha yang memilih karakter Ruby memiliki berbagai skill bertarung dan kelemahannya adalah racun. Terus si Bethany yang memilih karakter Dr. Sally Oberon yang memiliki kemampuan membaca peta dan skill pengetahuan alam lainnya, dan kelemahannya adalah ketahanan fisik. Sementara karakter yang dipilih oleh Fritz adalah karakter yang paling lemah dan paling banyak memiliki kekurangan, dan kelebihannya adalah sebagai pembawa barang dan ahli binatang saja. How is strength my weakness? Along with speed and strength. Spencer yang dasarnya di dunia nyata suka dengan game, kemudian mencoba menerapkannya di dunia Jumanji ini, dimana seperti pada game umumnya pasti ada tingkatan level, dan mereka sudah melewati tahap level pertama, yaitu serangan binatang. Awal pertama mereka masuk ke dalam Jumanji ini. Dan kemudian Spencer meminta kepada Bethany atau Sally Oberon untuk mencari lokasi tingkatan selanjutnya, karena di sini hanya Bethany lah yang memiliki kemampuan membaca peta yang diberikan Nigel. Jadi mereka harus saling bekerja sama. Namun setelah disadari, rupanya tahapan level itu tepat di lokasi mereka sekarang berada. Dan tiba-tiba segerombolan geng motor datang dan menembaki mereka. Mereka pun terus berlari dan masuk ke dalam hutan untuk menghindari tembakan dan kejaran geng motor yang entah dari mana datangnya.
Bethany yang berlari tiba-tiba dihadang oleh musuh, dan kemudian ia berhasil diselamatkan oleh Martha yang langsung menunjukkan skill bertarungnya yang tak usah diragukan lagi. Begitu juga dengan Spencer dan Fritz yang bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang terus berdatangan. Akan tetapi, jumlah musuh yang sangat banyak memaksa mereka terus berlari hingga sampailah mereka di air terjun. Put me down! Oh, no. Tak punya pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk melompat agar terhindar dari kejaran geng motor yang terus berdatangan. We don't even know how deep that water is. We gotta go! Berhasil menghindari kejaran musuh, mereka kemudian beristirahat sejenak. Akan tetapi, tembakan yang dilepaskan oleh musuh tadi mengenai dada Martha dan membuatnya tewas seketika. Mereka yang panik kemudian dikejutkan oleh Martha yang jatuh dari langit dan menimpa Fritz. Ya, seperti Bethany ketika dimakan oleh kuda Nil dan hidup kembali. Akhirnya, Spencer menyadari bahwa tato yang ada di lengan mereka adalah tanda nyawa yang tersisa selama berada di dalam dunia Jumanji, yang akan otomatis berkurang bila mereka mati. It's our life cap. We mean game over. Sementara itu, rupanya para anggota geng motor yang menyerang Spencer dan teman-temannya tadi adalah anak buah dari Van Pelt yang ditugaskan untuk merebut permata hijau dari tangan mereka. Kini, Spencer, Fritz, Bethany, dan Martha berjalan menuju ke pusat perdagangan untuk mencari potongan petunjuk yang hilang sesuai arahan Nigel sebelumnya. Namun di tengah perjalanannya, Spencer dan Fritz bertengkar karena masalah di dunia nyata kembali diungkit-ungkit oleh mereka. Karena pertengkaran itu, Fritz kemudian mendorong Spencer yang mengakibatkan dia harus tewas dan nyawanya berkurang. Namun ketika kembali hidup, Spencer tak membalasnya dan bersikap dewasa bahwa mereka di sini saling membutuhkan agar bisa menyelesaikan permainan dan bisa kembali ke dunia nyata bersama-sama. Sesampainya di pusat perdagangan, Bethany dan Fritz yang lapar langsung memakan kue yang dijual oleh pedagang. Akan tetapi, Fritz lupa akan kelemahannya, yaitu dilarang memakan kue. It's been so long, I forgot what it tastes like. How do you forget what? It's my famous pound cake. Hey, it's all good. Ya, seketika tubuh Fritz meledak, dan tak berselang lama ia kembali dan tanda strip nyawanya berkurang. Singkat cerita, mereka didatangi oleh karakter NPC anak kecil dan mengajak mereka menuju potongan petunjuk yang sedang mereka cari. Anak kecil itu pun menuntun mereka kepada sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah keranjang misterius. Spencer pun memberanikan diri membuka keranjang itu, dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah ular berbisa yang sangat buas. Namun, demi potongan petunjuk yang sangat berharga, mereka bekerja sama untuk menjinakkan ular tersebut. Ketika Spencer kembali membuka keranjang, ular itu langsung menyerang Martha. Tapi beruntung, dengan sikap Spencer berhasil menangkap ular itu. Dan kemudian, Fritz dengan percaya diri mengambil kedua taringnya, yang membuat ular tersebut langsung mati. Secondary venom done. You gotta snap. Akhirnya, di dalam keranjang, Bethany menemukan potongan petunjuk selanjutnya. Akan tetapi, keberadaan mereka di sana juga diketahui oleh anak buah Van Pelt yang langsung mengejar mereka. Dengan skill kekuatan yang dimiliki, Spencer dengan mudah mengalahkan semua musuh yang mendekat. Namun tiba-tiba, aksinya terhenti ketika Van Pelt sang musuh utama di Jumanji ini datang. Akan tetapi, sebuah bom asap dilemparkan oleh seorang pemuda yang berusaha menolong mereka. Dan ternyata, pria itu adalah Alex, seorang pemuda di awal film yang pertama kali memainkan game Jumanji ini. Dan ia menggunakan karakter Seaplant. Dan Alex sudah terjebak di Jumanji ini selama 20 tahun. Anyway, cheers. Wait, you mean other people have been stuck here too? Di tempat persembunyiannya, Alex menceritakan bahwa nyawanya tinggal satu. Dan ia selalu gagal untuk naik level selanjutnya, yaitu masuk ke gudang transportasi. Namun, Spencer dan yang lainnya meyakinkan bahwa mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permainan ini agar bisa kembali ke dunia nyata.
Mereka kemudian mulai menjalankan misi untuk masuk ke dalam gudang transportasi. Di sini, mereka kemudian memberi tugas kepada Martha untuk mengalihkan perhatian para penjaga gudang. Meskipun terlihat kaku saat menggoda para penjaga, namun berkat pelatihan yang diajarkan oleh Bethany sebelumnya, Martha pun dapat mengecoh mereka. One of my favorite bio. I have to tell you about this book that I've been reading. Namun, Martha lebih memilih skill bertarungnya daripada terus-terusan menggoda mereka. Dengan skill tarung dansa yang dikuasainya, akhirnya Martha berhasil mengalahkan dua penjaga ini. Ass. That's our girl. Tak berselang lama, anak buah Van Pelt kembali datang. Namun dengan helikopter yang ada di gudang, mereka bisa kabur dari mereka. Namun sayangnya, helikopter yang mereka naiki mengalami kerusakan. Alex terus berusaha menerbangkan helikopternya. Akan tetapi, kerusakan yang dialami membuat mereka tak bisa terbang lebih tinggi. Keadaan juga diperparah dengan kemunculan puluhan badak yang mengejar mereka. Karena semakin terdesak, akhirnya Spencer memutuskan untuk memperbaiki kerusakan helikopter. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya dia berhasil dan membuat mereka terbang lebih tinggi. Namun sialnya, permata yang dibawa oleh Fritz malah jatuh, dan terpaksa mereka harus kembali lagi untuk mengambilnya. Everybody open your eyes. Let's all just look for it as a group. Came on my backpack. We need the freaking jewel. Permata itu pun dijaga oleh puluhan badak yang mengelilinginya. Spencer yang melihat nyawa Fritz masih 2 strip, dia pun mengorbankannya untuk menjadi umpan para badak. Dan kemudian Spencer segera memanfaatkan hal itu untuk mengambil permata yang jatuh. Kemudian Fritz yang kembali hidup juga langsung ditangkap oleh Spencer dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh Alex, si pilot handal. Dengan kerjasama yang epik, akhirnya mereka berhasil melewati jurang. Namun tak lama kemudian, si Alex harus sekarat karena digigit oleh nyamuk yang menjadi kelemahannya. Dengan nafas buatan, Bethany akhirnya memberikan 1 strip nyawanya kepada Alex yang membuatnya kembali tersadar. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sini, hubungan pertemanan antara mereka juga terjalin semakin erat. Begitu juga hubungan antara Spencer dan Martha yang semakin spesial. Mereka saling mengungkapkan perasaan satu sama lain, dan ketika mereka akan beradu jigong, si Fritz datang dan mengganggu mereka berdua. Let's go. God. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di level terakhir permainan Jumanji ini, yaitu level Bukit Jaguar, di mana mereka harus menuju ke sebuah batu besar yang berbentuk jaguar untuk meletakkan batu permata hijau, sekaligus mengakhiri permainan dan menyelamatkan Jumanji dari kutukan kegelapan. Spencer kemudian mencoba menuju Bukit Jaguar melewati pepohonan seorang diri, karena menurutnya jalan yang akan dilewati adalah sebuah jebakan. Did he just refer? Namun naasnya, dia malah terjatuh dari pohon dan seketika menjadi santapan jaguar. Spencer yang kembali hidup dengan sisa 1 nyawa, kini menjadi seorang penakut. Ya emang sih di dunia nyata dia juga seorang penakut. Namun sahabatnya yaitu si Fritz memberikannya motivasi agar dia mau berjuang lagi. Tentunya kali ini mereka akan berjuang bersama-sama. I don't know video games, but what I do know together. Di sini, Fritz yang ahli sepak bola di dunia nyata kemudian membagi tugas kepada teman-temannya. Bethany dan dirinya akan berjalan di sebelah kanan dan kiri jalan utama menuju Bukit Jaguar untuk menghindari jebakan. Sementara Alex akan memancing jaguar yang tadi memangsa Spencer, sedangkan Spencer yang akan berusaha mengamankan permata menuju Bukit Jaguar. Serta Martha yang ditugaskan untuk menghadang anak buah Van Pelt yang kebetulan juga mulai datang. I'll go up the right. Called the double reverse refrigerator. Mereka segera bergegas sesuai arahan Fritz. Martha juga langsung menghadapi anak buah Van Pelt. Dengan skill tarung dance andalannya, dia berhasil mengalahkan anak buah Van Pelt. Akan tetapi salah satu dari mereka berhasil menyeretnya dengan sepeda motor. Begitu tahu Martha dalam keadaan yang berbahaya,
Spencer langsung menghajar musuh itu dengan sekali pukulan, dan ia segera menuju Bukit Jaguar itu dengan sepeda motor. Namun di perjalanannya, dia harus dikejar oleh beberapa jaguar. Dengan sedikit aksi dan kecerdikannya, ia berhasil meloloskan diri dari jaguar-jaguar yang mengejarnya itu. Di sisi lain, Bethany yang sedang berpencar kemudian bertemu dengan jaguar yang akan menerkamnya. Namun hal itu tidak terjadi. Rupanya, hewan-hewan buas yang selama ini mereka temui merupakan hewan yang diperintah dan dibawa kendali Van Pelt. Si Fritz sendiri juga bertemu dengan seekor gajah besar yang berusaha menyerangnya. Namun karena dia memiliki keahlian sebagai zoologi atau ahli binatang, gajah itu pun tampak tenang di hadapan Fritz. And back. What's up? Singkat cerita, Spencer sampai di bawah Bukit Jaguar. Di sana, ia melihat Bethany yang sedang disandera oleh Van Pelt. Tak lama, Martha dan Alex juga telah sampai. Van Pelt yang marah karena permata hijau yang dulu diambilnya berada di tangan mereka, kemudian mengancam akan membunuh Bethany bila mereka tak segera menyerahkan permata itu. Spencer kemudian mengatakan kalau dia tak membawa batu permata yang diinginkan oleh Van Pelt. Namun tiba-tiba si Fritz datang menaiki gajah yang dijumpainya. Rupanya si Fritz yang telah membawa batu permata itu. Seketika para jaguar berusaha menyerangnya. Namun berkat bantuan sang gajah, jaguar-jaguar itu dilemparkan dengan belalainya. Akan tetapi permata yang dipegang Fritz harus terlempar. Bethany juga berhasil meloloskan diri dari Van Pelt yang sedang lengah. Si Alex juga langsung membantunya untuk menghalau Van Pelt yang akan kembali menembak Bethany. Sementara itu, untuk segera menyelesaikan permainan, Martha dan Spencer bekerja sama menuju ke atas Bukit Jaguar. Martha akan mengambil batu permata yang tadi terlempar, sedangkan Spencer terus naik menuju atas Bukit Jaguar. Rupanya, batu permata itu jatuh di tengah-tengah sekumpulan ular berbisa. Dengan perlahan, Martha kemudian memberanikan diri mengambil permata itu. Van Pelt yang menyadarinya pun segera mengerahkan kekuatannya untuk mengendalikan para ular berbisa itu. Tapi cerdiknya, Martha memanfaatkan kelemahannya terhadap racun untuk meloloskan diri. Setelah digigit, dia pun langsung hancur seketika. Namun berkat nyawanya yang masih 2 strip, dia pun kembali selamat. Spencer yang melihat Martha mulai terjatuh dari langit segera memacu motornya. Dengan kekuatan penuh, dia pun memanfaatkan tali dan segera melompat untuk menangkap batu permata yang masih di bawah Martha. Setelah berhasil mendapatkan permata itu, Spencer segera meletakkannya. Akan tetapi tak terjadi sesuatu hal. Bethany kemudian mengingat ucapan yang pernah dikatakan oleh Nigel ketika mereka bertemu. Untuk meneriakkan kata Jumanji jika ingin menyelesaikan permainan dan menyelamatkan Jumanji. Mereka bersama-sama segera meneriakkan kata Jumanji. Dan seketika batu permata itu memancarkan cahaya hijau, diikuti hancurnya Van Pelt beserta aura kegelapan yang menyelimuti Jumanji. Mereka akhirnya bersama-sama berhasil mengangkat kutukan Jumanji dan memenangkan permainan ini. Tak berselang lama, si Nigel datang untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Dia kemudian menjabat tangan Alex yang seketika langsung terhisap kembali ke dunia nyata, diikuti oleh Bethany, Fritz, Martha, dan terakhir Spencer yang tak lupa untuk berterima kasih kepada karakter Bravestone. See you later, Bravestone. Kini mereka berempat kembali ke dunia nyata dan kembali ke tubuh asli mereka. Akan tetapi mereka tak melihat keberadaan Alex. Dan kemudian mereka segera mencari ke rumahnya. Namun kemudian mereka semua bingung karena rumah Alex yang tadinya kumuh dan menyeramkan kini terlihat lebih bagus dan rapi. Tak lama terlihat juga seorang pria beserta anaknya. Ya, pria itu adalah Alex. Di sini, Alex kemudian menjelaskan bahwa ia berhasil kembali ke dunia nyata pada tahun 1996
sama seperti saat pertama kali dia masuk ke dunia Jumanji. Jadi, waktu di dunia nyata sangatlah berbeda dengan waktu di dunia Jumanji. Dan karena hal itu, Alex bisa hidup normal, dan sekarang dia juga sudah memiliki keluarga. Tak lupa, ia juga memberi nama putrinya bernama Bethany, sebagai ungkapan terima kasih karena Bethany pernah memberikan nyawanya kepada Alex. Film pun diakhiri dengan Spencer, Fridge, dan Bethany yang mulai kembali bersekolah. Tak lupa, Spencer juga langsung menemui Martha, dan seketika dia langsung beradu jigong dengannya. Namun tiba-tiba genderang Jumanji kembali terdengar. Namun untuk kali ini, Fridge dan yang lainnya segera menghancurkan konsol game itu, dan film pun selesai. Eits, jangan lupa, film ini masih ada kelanjutannya dengan judul film Jumanji The Next Level yang akan saya rangkum di video selanjutnya ya. Bye bye.